Tell me, how was Hawaii? I met this guy. It was the best week of my life. He took me to all these cool local places. We went scuba diving. 悬崖跳水，对呀，我很喜欢他。 Hawaii, ya, dengan timeline yang berbeda, puluhan dari wanita ini menceritakan pengalaman liburannya selama berada di Hawaii. Dan kebetulan mereka bertemu dengan pria yang sama. Gak ada wanita yang gak bahagia saat bersama pria itu. Tapi mereka semua berakhir pada hal yang sama, yaitu ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Well, can I call you when I land? I don't think that's an option, Lisa. Linda. Yes, dia bernama Henry Roth. Gak memiliki wajah yang tampan, tapi daya tarik dari pria ini luar biasa. Saking kuatnya daya tariknya, dia harus menggunakan banyak trik untuk melepaskan diri dari turis-turis yang udah kepalang baper. Jangankan para turis, binatang pun senang dengan kehadiran Henry. Henry Roth adalah seorang dokter hewan. Semua ketertarikannya hanyalah pada mamalia laut. Saking terobsesinya dengan walrus, Henry bahkan membangun sebuah kapal untuk membawanya ke Teluk Bristol Bay, tempat dengan habitat walrus terbesar di dunia. Dan begitu kapalnya siap, Henry akan segera meninggalkan Hawaii. Aloha, honey. What can I get for you? Pagi itu Henry mendatangi sebuah restoran untuk makan siang. Dan tampaknya, seorang wanita lokal berhasil mengalihkan perhatiannya. Aura dari wanita itu membuat Henry nggak bisa berpaling. Hal ini pun dia ceritakan pada rekannya. Henry mengaku menyukai gadis lokal itu. Ini cukup membuat kaget, mengingat Henry biasanya hanya berhubungan dengan turis-turis. Di keesokan paginya, kembali Henry mendatangi restoran yang sama. Kali ini dia memilih duduk di depan gadis cantik itu. Beberapa waktu dia habiskan untuk mengamati. Hingga akhirnya Henry melihat sebuah peluang. It's kind of a hinge. You're right, sometimes you need an outsider's perspective. I'm Lucy. Meski gadis itu terlihat menyukainya, tapi Henry nggak buru-buru nih teman-teman. Dia nggak ngotot untuk bergabung sebelum Lucy yang menawarkannya. Yeah, I was feeding a walrus this morning. I love that smell. No, you don't. No, I do. My dad's a fisherman. And they smell just like your hands. Okay. Ooh. Impresi pertama adalah segalanya. Karena telah mendapatkan ini, dengan mudahnya Henry membuat gadis itu semakin terkesima padanya. What's the first? I think tattoo face. I like you making me laugh. Bahkan obrolan tentang bau amis dari seekor walrus pun bisa jadi menarik kalau sudah begini. That is one theory. I had a great time. Me too. Okay. Setelah berjam-jam mereka habiskan untuk bercengkrama, sampailah pada saat perpisahan. Obrolan yang asik ini membuat Lucy mengajak Henry untuk kembali bertemu pada keesokan paginya di tempat dan jam yang sama. Sejak dari pertemuan ini, bayangan Lucy selalu mengikutinya kemana-mana. Henry bahkan gak lagi bisa fokus saat bermain golf. Bayangin aja, sekelas fuckboy yang terus gonta-ganti cewek dari berbagai negara, kini bisa dibikin halu sama cewek lokal. Oh my God. What are you doing here? Can't wait to have breakfast with you again tomorrow. I know. Oh, Lucy, that feels so good. What happened? Kehaluan ini pun mulai dilihat sebagai sesuatu yang memalukan bagi Henry. Dia menegaskan bahwa dia nggak boleh jatuh cinta, apalagi sama orang lokal. Jadi dia nggak akan lagi menemui Lucy. Malam harinya Henry kembali ke karakter aslinya. Dia berkencan dengan seorang turis. Dari gaya obrolannya, wanita ini tampaknya udah ngebet banget nih teman-teman. Dia sampai ngabisin minumannya di hadapan Henry biar dikira mabuk sekalian. Tapi sialnya, bayang-bayang Lucy masih mengikuti Henry sejauh ini. Actually, I'm not drunk at all, Noreen, and neither are you because... Gak ingin lagi berbasa-basi dengan omong kosong ini, Henry belak-belakan bilang kalau minuman itu gak beralkohol. Jadi udahlah, gak usah sosokan mabuk. Wow. I'm sorry. Can I pretend you didn't just say that and still have sex with you anyway? That guy over there could help you out. Isn't that a woman? You're too drunk to notice, remember? Take care. Hey you, aloha. Aloha! Berpindah pada keesokan harinya,
Hujan badai di pagi itu nggak menghalangi Henry untuk kembali menemui Lucy di restoran. Kata pertama yang diucapkan Henry adalah, Fingers are extra fishy today if you care to take a whiff. Okay, pervert, I think that you should leave. Nick! I need help! Coming, Lucy. What happened? Is she crazy or something? disinilah pelayan restoran menceritakan bahwa Lucy bukanlah gadis biasa. 1 tahun lalu Lucy mengalami kecelakaan saat hendak merayakan ulang tahun ayahnya. Insiden ini menyebabkan geger otak yang membuat Lucy kehilangan ingatan jangka pendeknya. Dia masih bisa mengingat semua hal sebelum kecelakaan, tapi dia nggak bisa mengingat hal-hal baru. Semua yang dia temui hari ini akan dia lupakan di malam harinya. She has no memory that she ever met you. She wakes up thinking it's October 13th of last year. Lucy does the same thing every day. Berpindah ke rumah Lucy. Ternyata perayaan ulang tahun dilakukan setiap hari di sini. Setiap bangun tidur adalah 13 Oktober bagi Lucy. Jadi dia akan selalu merayakan ulang tahun ayahnya. Nggak hanya itu, ayahnya juga menyiapkan siaran-siaran TV tahun lalu. Semua ini dilakukan karena mereka begitu menyayangi Lucy. Mereka nggak ingin Lucy tahu kalau dia mengalami ingatan jangka pendek. Happy birthday to you. Good night. Our doctors say it may never come back. Berpindah ke Henry. Berdasarkan info dari rekannya yang bernama Ula, yang dimana orang lokal sana juga, dokter mendiagnosa bahwa Lucy nggak akan sembuh dari ingatan jangka pendeknya. Bagi Ula, ini sempurna untuk Henry. Henry bisa berhubungan setiap hari tanpa komitmen dan keterikatan. Atau mungkin sebaliknya, mengingat Henry belum pernah berkomitmen dan selalu gonta-ganti pacar, mungkin ini adalah tantangan baru. Tantangan untuk membuat Lucy menyukainya setiap harinya. Karena setiap harinya adalah hari yang berbeda bagi Lucy. I appreciate your interest, Oprah, but leave me alone. Giving her a wonderful day. Then when it's time for you to go on your big boat trip, poof, you just leave. How's it? Peanut butter cups, what are you doing here? Di keesokan paginya, Henry kembali datang ke restoran. Sebelum mendapatkan penolakan, Henry berjanji pada pria bertato bahwa dia nggak akan berbuat aneh-aneh pada Lucy. Bagaimanapun, pria bertato juga nggak yakin kalau Henry bisa kembali mendekatinya. Disinilah Henry bertaruh $20 dengan pria bertato itu. You try this out. Put it in there. Swivelly door. Oh, are you from a country where it's okay to stick your fingers all over someone else's food? Double or nothing tomorrow. Tapi Henry nggak menyerah sampai di sana. Keesokan harinya dia kembali mendekati Lucy. Kali ini dengan pendekatan seni. Dan yang terjadi... Senti Fei Tong Tong. Huh? Wai ni piguya Quen Kai. Don't speak English. Sejauh ini Henry telah kalah $60 dengan pria bertato. Karena rayuannya nggak lagi mempan. Kembali di keesokan harinya, Henry menggunakan teknik yang berbeda nih teman-teman. Dia menangis melihat katalog makanan itu. Entah apa tujuannya, tapi ini berhasil menarik perhatian Lucy. Ternyata, Henry tengah bertingkah layaknya seorang turis yang nggak bisa ngebaca menu. You gotta be kidding me. Ne. Piu. Heku. Pancake. Surprise-nya, teknik itu berhasil. Dari sini, obrolan pun kembali smooth. Yes. I think I'm getting it. How did you get so good at teaching? I know I would if I was in your class. Okay. Lucy pun kembali baper. Merasa telah berhasil, pride dari seorang Henry kembali naik nih teman-teman. Entah apa yang dia pikir, dia ninggalin Lucy begitu aja. Ini seketika ngebuat Lucy kesal. Karena setelah semuanya, Henry bahkan gak mengajaknya jalan ataupun meminta nomornya. Mahalo for the ego boost. I hope you're happy, Shamu. Merasa kemampuan Henry udah mulai mengkhawatirkan, pemilik restoran pun menceritakan hal ini pada ayah Lucy. Di waktu yang tepat, karena Henry kebetulan mengikuti Lucy sampai ke rumahnya. Gak ada sambutan, Henry diperlakukan dengan buruk. Tanpa penjelasan apapun, Henry diminta untuk menjauhi putrinya.
little fella. I'm gonna kill you. Listen, my father and I worked too hard to protect Lucy. To let some idiot with a hot fur come in and ruin it all. Disinilah Henry memahami bahwa Lucy begitu dilindungi oleh keluarganya. Dan mereka nggak ingin seorang pun memanfaatkan Lucy karena ingatannya. Meski Henry berusaha menjelaskan niat baiknya, mereka tetap nggak menerima alasan apapun. Dan kini Henry diminta untuk nggak lagi menemui Lucy di restoran. Terdengar seperti akhir dari kisah ini, tapi tentu tidak. Henry menghargai permintaan ayah Lucy untuk nggak lagi menemui putrinya di restoran. Maka dari itu, dia menemui Lucy di pinggir jalan. Sorry to bother you, I'm kind of stuck here. Uh-oh. Okay. Can't believe you fell for that. My name's Henry. I'm Lucy. Nice to meet you. Berkedok mobil mogok, Henry kembali mendapatkan perhatian Lucy. Sejauh momen ini, Henry telah belajar banyak tentang Lucy. Dia nggak perlu lagi mencari topik pembicaraan. Yang dia perlukan hanyalah memikirkan gimana caranya Lucy berhenti dan berbicara dengannya. Middle of the road, thank you. Right there. Perfect. Seakan ide nggak pernah buntu, Penguin pun dia jadikan bahan agar Lucy berhenti menemuinya. Get your pants? So did I. Okay, this is her. Start beating me up. Make it. Ow! Give me the wallet. Oh, Wally. Oh! Are you okay? Yes, Okay, yes. I'll be right back. Hey, No, come here! no. Semua skenario ini menjadi kegiatan baru di hidup Henry. Melakukan hal-hal unik untuk menarik perhatian. Hingga akhirnya, aktivitas ini pun tercium oleh ayah Lucy. Come by the house. Okay. Oh boy. There's something I want to show you. If we could wake up in the morning when the day... Yah, tapi kali ini bukan untuk marah-marah. Lelaki tua yang bernama Marlin itu mengatakan bahwa Lucy selalu bernyanyi kegirangan setiap kali setelah bertemu Henry. Setelah melihat semua usaha Henry, Marlin akhirnya menanyakan apa tujuan Henry sebenarnya. I don't know. Henry sendiri bahkan nggak tahu. Dia hanya ingin Lucy bahagia. Bagaimanapun, menurut Henry mereka nggak bisa terus merahasiakan semua ini. Setelah mendapat lampu hijau dari keluarga, Henry kini bisa langsung menemui Lucy di restoran. Tapi di hari itu, seorang polisi mendapati bahwa plat nomor mobil Lucy telah kadaluarsa sejak 8 bulan lalu. Lucy tentu nggak terima dengan tuduhan ini. Hingga akhirnya, dia melihat koran terbaru yang ternyata waktu telah berlalu selama 1 tahun. What? Having a bad day, Doug? Dengan kondisi hati yang buruk, Lucy mempertanyakan semua ini pada ayahnya. Tapi memahami semua kenyataan ini tentu hal yang berat bagi Lucy. These are from the accident. Lucy yang gak bisa menerima kenyataan ini meminta untuk dibawa pada dokter yang mendiagnosanya. Hingga akhirnya mereka pun menuju ke rumah sakit di mana Lucy pernah dirawat selama 3 bulan. Selama di perjalanan, Lucy terlihat gak nyaman berada di dekat Henry. Hingga akhirnya ayahnya mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya memiliki hubungan. Sorry, I'm not better looking. Do we have sex? We want to. Just get. Sampailah mereka di rumah sakit. Dokter mengkonfirmasi penyakit Lucy. Satu sel yang rusak membuat Lucy nggak mampu merubah ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Ini biasanya disebut dengan Goldfield Syndrome. Penderitanya akan melupakan hal-hal baru begitu dia tertidur. Dan tampaknya ini akan permanen. But most likely permanent. I'm so sorry, dear. Bagaimanapun, untuk menguatkan Lucy, dokter mengajaknya untuk bertemu dengan seorang pasien yang bernama Tom. Atau yang biasa disebut dengan pria 10 detik. Hi, I'm Tom. Henry. Marlon. Doug. Cool flip-flops. Where'd you get them? You like those? Hi, I'm Tom. Huh? Ya, Henry. Tom hanya bisa mengingat dalam 10 detik. Setelah itu dia akan kembali melupakan semuanya. Kondisi ini tentu lebih parah daripada yang dialami Lucy. Berusaha menghibur Lucy, Henry pun membisikkan sesuatu pada pasien itu. Don't you think you're a little old to still have wet dreams? They like that. Hi, I'm Tom. Easy. Okay, well, I'm gonna go to sleep. Tampaknya perjalanan hari ini cukup membuat Lucy kembali terkesan pada Henry. Tapi sebelum kembali ke kamar untuk tidur,
Lucy mengingat bahwa besok dia akan kembali melupakan semuanya dan dia nggak mau itu terjadi. Untuk mempermudah Henry, Lucy pun memberikannya sebuah clue. So maybe you could talk to me about lilies. Thanks for the tip. Good night. Henry kini tampaknya benar-benar telah diterima oleh keluarga Lucy. Disinilah keluarga Lucy mengetahui bahwa Henry akan segera meninggalkan Hawaii begitu kapalnya selesai. Dan dia akan berlayar ke arah Pasifik untuk mempelajari walrus. Bagaimanapun, Henry melihat bahwa situasi di sini dapat menjadi lebih baik. Karena merahasiakan penyakit dari Lucy hanya akan menjadi lebih buruk saat dia mengetahui faktanya. Maka dari itu, menurutnya mereka harus mencari cara lain. Selangkah sebelum meninggalkan tempat itu, Henry mengambil catatan medis milik Lucy. Sejauh ini belum diketahui apa tujuannya. Hingga sampailah pada keesokan paginya. Henry datang dengan bunga permintaan Lucy. Dia juga memberikan sebuah kaset atau videotape. What's this? It's a videotape. Happy birthday, Daddy. If it doesn't work, we've only wasted one day, so. Ternyata, itu adalah videotape untuk menyampaikan pada Lucy apa yang telah terjadi. Video dimulai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 1 tahun belakangan ini. Kemudian diikuti dengan fakta kejadian yang menimpa Lucy. Aloha, I'm Henry Roth. I like you and you like me, most days. Every day is different, but basically this is what happens, Lucy. Henry juga membuat parodi tentang bagaimana mereka bertemu. My name is Lucy. Smell my fingers? Ooh, that's not funny. Don't rub those. Sick, Lucy, I'm sorry. But the good news is there's so many people out there who care about you. Video ini dibalut dengan kata-kata suportif. Semua didokumentasikan untuk meyakinkan Lucy bahwa nggak perlu bersedih karena semua orang menyayanginya. Oh, and if you were wondering about this guy who's making this tape, he's okay. I became governor of Hawaii. And you're the best, Lucy. Aloha. Setelah menonton semua itu, Lucy menghabiskan 1 jam untuk menangis. Untungnya, Henry selalu punya cara untuk membuat gadis itu tersenyum. So, how's the cow? Same as you, every day they have to convince her she's a cow. Ini adalah untuk kali pertamanya Lucy secara sadar mengetahui bahwa dia tengah dekat dengan Henry. Lucy penasaran bagaimana cara pria ini bisa membuatnya jatuh cinta setiap pagi. Tapi jawaban Henry, I'm a designer jeans and just kind of wiggling funny. Lucy nggak pernah terlihat lebih bahagia dari momen ini. Dia menjalani hidupnya seutuhnya, bertemu teman-teman dan saling bertukar cerita. You're my boyfriend, right? Yes, ma'am. Then you get her to fall in love with you again? Yes, ma'am. Saking berharganya momen ini, Lucy ikut mendokumentasikannya. Hingga di akhir pertemuan, terucap sebuah pertanyaan. Nana, what do you want to know? Do you love me? Probably more than anybody could love another person. Wow. Nothing beats a first kiss. Yang lebih romantiknya lagi, ternyata itu adalah first kiss yang pernah Lucy lakukan. Dan kini, setiap harinya, setiap kali kissing, dia selalu mengatakan, Nothing beats a first kiss. That's what I've heard. Berhari-hari hingga berbulan-bulan kini telah mereka lalui bersama-sama. Setiap hari adalah hari yang berbeda bagi Lucy. Cuma hari ini sepertinya lebih spesial. Wow, thank you. Nice to meet you. Very good. Hey, can I ask him a question? Go ahead. Do you think that Henry and I are ready to take our relationship to the next level? You sure about that? Thank you. Scene Ula di sini nggak pernah gagal bikin gue ketawa. Hingga di malam itu, mereka memutuskan untuk menghabiskan malam bersama. Lucy bilang kalau dia nggak mau menutup mata. Ya, mungkin dia nggak siap untuk kembali melupakan momen di hari ini. Hingga akhirnya, Henry mengatakan, Lucy, will you marry me? Of course.
don't forget about me. Good morning. Hey, okay, I know this is hard for you to understand right now. Lucy. Seperti yang diharapkan, pertempuran kecil terjadi di pagi itu. Lucy kembali bangun dengan kesadarannya 1 tahun lalu, yang tentu kehadiran Henry di sebelahnya membuatnya kaget. So, Henry, the boys tell me you're setting sail for Alaska to study walruses. All I know about walruses is that out of all mammals, they have the second largest penis. I have the first. That's my joke. Ya, tapi di sini dokter sempat menyinggung tentang rencana kepergian Henry. Ternyata Henry telah memutuskan bahwa dia akan membatalkan perjalanannya dan akan tetap stay di Hawaii. Henry merasa bahwa Lucy lebih membutuhkannya di sana. Lucy yang mendengar percakapan ini terlihat bersalah. See you guys. Don't tell anyone your sister beat me up. All right. There's your medicine, little fella. Henry? Gak lama setelah momen itu, Lucy datang untuk mengunjungi Henry. Ini tentu surprise yang dimana belum pernah terjadi sebelumnya. Lucy mengaku gugup bertemu dengan orang yang telah membuatnya jatuh cinta setiap hari. Tapi dia harus mengatakan, Because I came here to break up with you. Ya, Lucy merasa bersalah atas hubungan ini. Dia gak mau menghancurkan mimpi Henry yang telah dibangun bahkan jauh sebelum mengenalnya. Lucy gak mau Henry kehilangan kehidupannya seperti ayah dan adiknya. Dia ingin Henry mengejar karirnya, mencari pasangan dan mendapatkan keturunan. Henry di sini mencoba meyakinkan semua yang dia cari ada pada Lucy. Lagian semalam dia juga udah ngelamar Lucy dan Lucy menerimanya. Bagaimanapun, bagi Lucy semua itu hanyalah ketidakmungkinan. Mulai dari besok, dia akan menghapus semua catatan tentang Henry di hidupnya. Dan Lucy meminta agar Henry datang untuk membaca jurnal yang dia buat untuk yang terakhir kalinya. No, there's one about me. You sure you don't want me to put that in there? We made love tonight. It didn't last long, but it was incredible. Gak satu pun dari mereka yang ingin melupakannya. Tapi bagi Lucy, ini adalah jalan yang harus diambil. Well, that's that. Henry, wait! Could I have one last first kiss? Dimulai sejak hari itu, mereka menjalani kehidupan masing-masing. Henry kembali dengan binatang lautnya, sedangkan Lucy, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk melukis. Ingatan-ingatan itu gak pernah hilang dari Henry. Bahkan sesekali dia mendatangi rumah Lucy. Ayah Lucy yang suportif memintanya untuk kembali berjuang. Tapi Henry... Hingga di hari itu, entah ada angin apa, Lucy mengunjungi akuarium. Tapi tidak untuk menemui Henry. Dia berjalan melewati Henry tanpa sama sekali mengenalinya. I'm gonna miss you, buddy, but I gotta get the hell off this island. Candace and Bernice? Dia berpamitan dengan seluruh binatang peliharaannya. Uniknya, para walrus ini seperti memahami setiap perkataan yang diucapkan Henry. Nggak hanya Ula yang akan merindukan Henry, tetapi juga keluarga Lucy. Mereka datang untuk membantu Henry memindahkan barang-barang. Menurut ayahnya, Lucy kini telah tinggal di institut. Lucy mengaku nggak lagi ingin membebani mereka. Tapi tampaknya dia bahagia di sana. Selama 3 minggu belakangan ini dia terus bernyanyi. Jadi mungkin berada di sana adalah hal yang baik untuk Lucy. Just a little something from one sailor to another one. Take care of yourself out there, okay? I will. How nice of that man to give me a CD that will remind me of all the wonderful times I shared with his daughter. What an asshole! Di tengah laut itu, Henry bernyanyi berteriak untuk melepaskan semuanya. Is he trying to tell me something? Di tengah kegalauan ini, Henry mengingat sesuatu. Lucy hanya bernyanyi setelah bertemu dengannya, yang artinya dia langsung memutar kapalnya dan menuju ke institut di mana Lucy berada. Hi, I'm Tom. Hey, yeah, I met you before. I'm Henry. Lucy Whitmore? Do you have any idea who I am? No. Ya,
Lucy nggak mengingatnya, tapi dia punya sesuatu yang Henry harus lihat. This is my studio. Di dalam studio itu penuh dengan lukisan wajah Henry. Lucy nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi wajah Henry selalu datang di mimpinya setiap malam. Disinilah Henry menceritakan bahwa buku yang setiap hari Lucy baca used to have a lot of stuff about me in it. You erased me from your memories because you thought you were holding me back from having a... But you made a mistake. Henry, it's nice to meet you. Hi, I'm Tom. Bertahun-tahun pun berlalu. Di pagi itu, Lucy kembali terbangun dengan catatan dan rekaman yang berada persis di depannya. Seperti biasa, dia kembali menonton, kembali menangis, dan kembali tersenyum. Do you, Hanale, take this woman to be your lawfully wedded wife, as long as you both shall live? I now pronounce you man and wife. Eddie, put on a jacket and come have breakfast with me. Love ya. Karena kini, dia tengah berada di tengah laut bersama Henry, ayahnya, dan juga putrinya. Oh my goodness. Yes, itu adalah akhir dari film 50 First Date. Salah satu film romantis terbaik yang pernah gue tonton. Apapun pendapat teman-teman, kalian bisa tulis di kolom komentar. Well, gue Rev, dan gue berharap kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.